Halo guys, di sini saya dapat kiriman lagi sebuah router. Router ini kiriman dari subscriber Pikom Lodaya Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Blitar. Jadi lokasinya masih di wilayah Blitar, tidak jauh dari lokasi toko Pikom Lodaya Blitar. Dan untuk router ini terjadi kendala atau keluhan. Untuk keluhan atau kendala yang dikeluhkan oleh pemiliknya adalah bahwa router ini restart terus, tidak mau jalan. Jadi bila routernya ini dinyalakan, pertama mulai proses boot, mulai on, setelah itu mati dan kembali lagi ke boot lagi, kembali lagi ke awal, dan seterusnya seperti itu, atau restart terus. Untuk router ini bukan karena gagal upgrade, ini dipakai seperti biasa, pemakaian wajar, namun tiba-tiba di pagi hari mengalami kendala yang seperti itu. Itu menurut penjelasan atau kronologi dari pemiliknya. Untuk router ini yaitu produk dari Tenda. Untuk modelnya ini Tenda F9. Untuk power sumber daya dari router ini adalah 9 volt 0,6 ampere. Oke, selanjutnya di sini akan langsung saja saya coba dulu routernya ini untuk memastikan atau melihat kondisinya. Dan kita cocokkan sesuai dengan keterangan dari pemiliknya. Sebelumnya di sini saya siapkan adaptor dulu. Lalu saya siapkan multimeter andalan saya. Ini saya menggunakan Vlog 289. Untuk adaptornya di sini saya ukur dulu tegangan dari adaptornya. Oke, 9 volt. Di sini saya kasih tegangan 9 volt. Nah, oke, ini sudah tertancap dan sudah masuk. Ini sistemnya sudah mulai menyala untuk lampu sistemnya. Lampu wifi juga menyala. Ampere naik. Seharusnya ini sudah mulai bekerja, karena untuk daya yang dibutuhkan sudah mulai kerja. Nah, ini kembali lagi restart dari awal. Mulai lagi restart dari awal. Nah, ini dia. Ini seharusnya sudah on. Lampu wifi-nya sudah menyala. Nah, reset terus. Ini tadi lampunya menyala semuanya. Oke, seperti ini ya. Dan selanjutnya untuk langkah perbaikannya, untuk langkah pertama di sini akan saya cek dulu. Akan saya cek dulu untuk tombol ini. Ini tombol reset yang sebelah kanan ini, yang ini tombol reset. Ini akan saya cek dulu. Apakah tombol ini rusak, konslet,
atau tidak. Oke, selanjutnya di sini akan saya bongkar dulu. Oke, untuk bautnya di sini ada dua di sini, harus dilepas semua. Dan selanjutnya di sini akan saya buka dulu. Nah, oke, seperti ini guys untuk isinya, mainboardnya ataupun mesinnya dari router ini, Tenda F9. Dan untuk kode board mainboardnya ini di sini. Nah, ini dia. Ini kondisinya sangat kotor sekali. V1.2 100316662. Ini kode board mainboardnya. Lalu untuk IC memorinya ini atau firmware-nya berada di IC ini. Nah, ini IC-nya menggunakan IC dari produk dari Giga Device dengan kapasitas 2MB 3,3 volt. Ini berada di U4. Dan untuk chipsetnya atau CPU-nya ini menggunakan IC dari Realtek yang modelnya RTL8196E. Oke, ini sangat kotor sekali guys. Dan selanjutnya di sini akan saya bersihkan dulu. Oke guys, ini sudah saya bersihkan semuanya dan sekarang kondisinya sudah bersih. Jadi kalau kondisinya sudah bersih seperti ini, lebih enak untuk melakukan proses perbaikan. Dan ini sekarang akan saya cek dulu. Akan saya cek dulu untuk tombolnya. Apakah tombolnya ini masih berfungsi dengan normal atau tidak?
Oke, untuk tombolnya ini masih berfungsi dengan normal, dan sekarang akan saya lakukan untuk cek tegangan. Oke, 9 volt masuk, 3,3 volt. Oke. Di sini 3,3 volt hadir. Oke, tampaknya tegangan aman, namun untuk sistem komunikasi data ini juga sedikit bermasalah atau terganggu atau kurang stabil, karena memang sistemnya ini belum on secara sempurna. Dan untuk langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah ini akan coba saya reset dulu. Nah, tampaknya ini masih tetap sama saja. Dan sekarang langkah selanjutnya lagi yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan proses backup untuk IC-nya ini dulu. Saya backup firmware-nya, lalu akan saya flashkan lagi, flash ulang ke IC-nya ini. Akan saya cek dulu IC-nya, apakah IC-nya ini masih bagus atau sudah rusak. Nanti akan kelihatan saat melakukan proses pendeteksian IC. Kalau IC-nya ini masih bagus, maka tentunya di backup juga bisa. Dan juga bila IC-nya masih bagus, maka di flash ulang pun masih tetap bisa.
Oke, akan saya lepas dulu IC-nya ini. IC-nya saya lepas dulu, lalu akan saya backup. Nah, oke guys, ini IC-nya sudah saya lepas, dan selanjutnya sekarang akan saya cek dulu IC-nya. Lalu di sini saya siapkan alat flash programmer yang biasa saya pakai setiap hari. Ini adalah alat flash programmer andalan saya yang saya gunakan setiap hari untuk melakukan proses flash. Nah, oke, ini IC-nya sudah terpasang di alat flash programmer. Lalu sekarang kita akan menuju ke komputer untuk melakukan proses pengecekan pada IC ini dan sekaligus proses backup firmware yang ada di dalam IC ini. Oke guys, itu tadi IC-nya sudah saya backup, file firmware dari IC ini. Dan selanjutnya untuk filenya itu tadi akan saya flashkan ulang ke IC ini. Oke, dan sekarang lanjut dulu menuju ke komputer lagi untuk melakukan proses flash pada IC ini menggunakan file yang sudah di backup tadi.
Oke, untuk IC-nya ini sudah selesai, saya flash kembali. Dan sekarang selanjutnya IC-nya ini akan saya pasang kembali ke routernya ini. Tak lupa untuk posisi pin 1 IC juga harus berada di posisinya dengan benar, tidak boleh terbalik. Oke, untuk IC-nya ini sekarang sudah terpasang, sudah saya pasang kembali. Dan sekarang ini akan ditunggu untuk dingin terlebih dulu. Oke guys, ini sekarang sudah dingin. Dan sekarang saatnya untuk melakukan testing. Akan saya coba dulu gimana hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Tes dulu apakah masih restart terus atau sudah normal. Oke, ampernya sudah naik, WiFi sudah menyala. Nah, ternyata masih restart juga. Ini masih lampunya masih menyala semuanya. Ini tadi artinya restart. Oke, masih belum berhasil. Dan di sini harus dicarikan firmware yang oke atau firmware yang jos. Dan di sini akan saya carikan dulu untuk firmware-nya ini. Saya carikan firmware yang oke, yang jos. Oke guys, ini sekarang saya sudah dapat firmware yang jos untuk router tenda F9 ini. Dan sekarang untuk IC-nya ini akan saya lepas lagi. Dan lalu akan saya flash ulang menggunakan firmware yang jos.
Oke, ini dia untuk IC-nya. Ini sekarang sudah terlepas dan sekarang lanjut saya pasang di alat flash. Lalu saatnya sekarang menuju ke komputer untuk melakukan proses flash IC ini menggunakan firmware yang JOS. Oke, ini untuk IC-nya sudah selesai di flash menggunakan firmware yang JOS, yang sudah terbukti JOS. Dan selanjutnya ini IC-nya langsung saja saya pasang kembali ke mainboard-nya. Oke, IC-nya sudah terpasang kembali dengan sangat bagus dan rapi, tidak kalah dengan solderan pabrik. Dan sekarang untuk rotornya ini ditunggu untuk dingin terlebih dulu. Biasanya untuk proses menunggunya ini hingga dingin bisa memakan waktu hingga sekitar 10 menit. Oke guys, sekarang di sini rotornya sudah dingin dan sekarang saatnya untuk melakukan proses testing. Nah ini dia, ini sudah on, lampunya sudah menyala dan ampernya pun juga sudah naik. Untuk lampu WiFi-nya ini juga sudah menyala. Dan ternyata ini tadi masih restart sepertinya. Tadi lampunya menyala. Nah ya, ini masih restart. Berarti bisa dipastikan untuk firmware aman.
Nah, oke. Ini ternyata hasilnya masih tetap restart terus. Dan di sini berarti ada kerusakan lain yang selain dari firmware-nya ini. Nah, oke. Ternyata ini masih belum berhasil, guys. Ini masih restart terus. Dan ini masih akan saya pelajari dulu. Masih akan saya cari lagi. Mungkin saja masih ditemukan untuk komponen mana yang rusak. Masih akan saya pelajari lagi, akan saya cari-cari lagi. Dan untuk videonya ini yang saat ini masih bersambung dulu, karena ini videonya juga sudah sangat panjang. Jadi ini dibikin untuk part 1 saja, bagian 1. Ini bagian 1 dibikin part 1. Dan ini akan berlanjut lagi bila saya sudah menemukan solusinya atau komponen mana yang rusak, maka di sini akan saya usahakan, akan saya buatkan video lanjutannya. Oke, untuk yang video saat ini kita bersambung dulu. Untuk teman-teman, mudah-mudahan informasi yang sudah didapat ini tadi bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman yang mungkin mengalami kendala yang sama ataupun sedang belajar tentang proses perbaikan dari router. Bila suka dengan video ini, silakan klik tombol jempol ke atas, klik tombol like, klik tombol suka. Untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel YouTube Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.